Geek, mereka mampu untuk mendapat dari RRQ yang sejauh ini dari season 4 mereka belum bisa dapetin hal tersebut. Atau justru RRQ masih menahan Geek yang sekarang meskipun kita tahu mereka udah stepping up banget di season yang ke-11 kali ini. Tapi Albert dan juga dari Jana QT memainkan assassin yang sama sebenarnya, namun yang berbeda. Dari Albert akan lebih bermain agresif, tentunya dengan beberapa physical damage yang dimiliki oleh Albert. Dan bahkan kalau kita ngelihat Jana QT di sini bakal lebih memainkan gimana caranya sustain team fight untuk Geeksled. Mereka punya glue yang bisa untuk mencuri ke area belakang, apalagi dengan Divine Judgment yang bisa meng-cancel satu buah manipulation untuk seorang Rainbow. Sementara di area midnya ini harus agak sedikit bersabar untuk Aboy karena kita tahu Rainbow mampu untuk melakukan clear dengan cukup cepat dengan Void Crystal juga Void Blast, dan sepertinya dari RRQ mereka harus mulai peka dengan keberadaan Skylar yang mulai di pressure, dan bahkan Skylar mau nggak mau harus bermain cukup sabar. Potensi dari Baloyski memang belum punya level 4, belum ada Divine Judgment untuk menarik Skylar, tapi poke damage akan diprioritaskan untuk Geeksled, dan mau nggak mau Finn harus ngelakuin babysit ke area bawah, sementara Kadera udah melihat hal tersebut, dan Albert kali ini udah punya Cutthroat dan bahkan masuk Finnnya dengan satu buah Tyrant Defense yang langsung di follow up dengan sangat amat baik untuk Albert. Menjadi first blood by Samsung Galaxy S23 diamankan oleh RRQ. Dan Finn bersama dengan Skylar mereka harus bermain agak sedikit sabar menunggu rotasi yang bisa dibawakan oleh Albert dan juga Rainbow tentunya. Karena Baloyski ini mereka bermain yang cukup berani untuk mendapatkan inisiasi, sementara Turtle Camp by Samsung Galaxy S23 Series 5G sudah mulai muncul di menit kita yang kedua. Turtle pertama yang harusnya bisa diamankan oleh pemain-pemain dari Geeksled tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan oleh RRQ karena Albert lebih memprioritaskan untuk mendapatkan purple lane, sementara Baloy akan dipukul mundur dengan satu buah Void Crystal dari seorang Rainbow. Lagi-lagi Turtle yang mungkin bisa diperhitungkan kembali oleh tim RRQ. Kalau misalnya ini Turtle yang mahal dari awal, sedikit demi sedikit mereka dilepaskan, tapi Divine Judgment telah didapatkan. Tapi lihat Albert tempat sana, Cutthroat gagal berhasil mendapatkan siapapun. Di bottom lane, pasukan dari RRQ gagal berhasil mendapatkan satu point kill pun. Dan nampaknya reward manipulation dibuka, dipasang begitu saja. Dibalas dengan satu buff Feather Strike, dan bahkan Rainbow yang harus keluar bersama dengan resource yang dia miliki. Flickernya pun sampai mau tidak dikeluarkan. Iya, harus sih daripada terpick off ya dari seorang Rainbow sendiri dengan mungkin area of effect yang cukup besar dari Aboy di sini. Tentunya dari segi high ground akan dimenangkan oleh Geeksled. Sementara dari Lemon bersama dengan Albert mencoba untuk menumbangkan Luke di sini. Cutthroat sudah mulai connect. Luka, dan ternyata Lemon masih memaksakan satu buah point kill dari bottom lane. Juga akan ada point kill yang tertukar. Satu sama, mirroring saja. Walaupun sesungguhnya yang lebih unggul adalah RRQ dengan adanya EXP lain tumbangan. Tapi Skylar, where are you going? Skylar mencoba untuk melakukan baiting. Berhasil mendapatkan satu buah point kill, tapi tidak adil ditukar dengan seorang diri dari Skylar. Gold lanernya. Dan bahkan Feather Strike membuat Jana Kitty kali ini lebih pede untuk bisa masuk ke dalam pasukan dari RRQ. Iya, terlalu memaksakan sedikit ya skirmish dari Skylar karena mungkin dia tahu rotasi dari Albert udah mulai berjalan ke area bawah. Cuma posisi dari Skylar ini udah low banget dan agak sedikit jadi rugi buat RRQ karena yang awalnya mereka berhasil untuk tumbangin Luke ditukar sama Finn itu sebenarnya udah dipegang sama RRQ. Cuma ketika Skylar tumbang, Albert cuma bisa dapetin satu pemain dan Kaderanya tadi masih bisa mundur. Albert masih mau lebih, lihat menuju ke arah Jana Kitty. Ditonton terus. Jana Kitty ini agak cukup berbahaya, dia permainan Lancelot yang benar-benar luar biasa. Objektif on point gaming yang dia dapatkan. Tapi Albert gak bakal bisa masuk, Divine Judgment berada di garis depan. Belum ada informasi telah diberikan. Albert membuka posisinya, tapi Jana Kitty gagal berhasil menamankan. Turtle kemudian diamankan oleh Albert. Satu point kill didapatkan oleh pasukan dari Geeksled. Tidak ada pertukaran sama sekali, bahkan Skylar akan menjadi korban selanjutnya. Look at a boy with potential. Karena dia berhasil mendapatkan double kill. Dan Lemon. Where are you going, Lemon? Gak bisa bertahan. Kadera tersalah because dari bottom lane. Kadera menjadi korban yang harus didapatkan oleh seorang Albert dari Turtle. Kali ini Albert berhasil mendapatkan Kadera. Di sini dimana dua dari English Tales berhasil mendapatkan potensial Geeksled. Sedangkan
1 poin kill lagi-lagi diamankan Albert. 2 kali solo pick off yang didapatkan sangat mahal dari seorang Albert. Iya, tapi kelihatan targeting dari Geekslet mereka lebih berfokus numbangin Skylar. Siapapun yang bisa untuk mengincar ke arah Skylar pasti bakal di follow up oleh pemain-pemain dari Geekslet. Bahkan ini harusnya menjadi satu momentum untuk Albert. Kalau dia cukup free, harusnya dia bisa untuk melumat pemain-pemain dari Geekslet. Minusnya itu, mereka akan kehilangan Skylar di waktu yang cukup cepat, bahkan dengan adanya satu buah Curse of Crow dari seorang Aboy di sini yang ngebuat seorang Skylar mampu untuk terstun, dan bahkan Luke dia bakal 1v1 dengan Lemon saja. Reds gagal didapatkan, Flicker berhasil membuat Balesti bertahan hidup, tapi lihat real wall manipulation. Scatshot berhasil didapatkan, menuju ke arah depan, Pedro Esther yang memfollowing up pasukan dari RRQ. Yang kali ini mendapatkan kerugian ketika Balesti ditumbangkan, defense judgment-nya pun tidak ada artinya lagi. Ketika informasi telah diberikan tidak ada flicker, all in yang dilakukan pasukan RRQ ternyata membuat Geekslet tidak bisa menyelamatkan Balesti-nya kembali, Momochan. Ya, dan dengan adanya Varsha dan juga Eve ya, ini cukup penting tentunya untuk penggunaan skill yang dimiliki oleh kedua mid laner ini. Biasanya kalau Tika yang ngebuka ultimate yang terlebih lama seperti mungkin Rainbow akan menyimpan dengan satu buah Remote Manipulation ya. Ketika Aboy udah ngebuka Feather Aspect mungkin ini bisa dibalikan sama Rainbow dengan Remote Manipulation. Jadi penggunaan skill timingnya ini benar-benar harus diperhitungkan oleh kedua mid laner. Oke, dengan Arjana Kitty berada di garis depan. Vital Redstone Blackout! Bahkan Gatling didapatkan retribusi dari shot point from Jana Kitty. Membuat satu buah cindera mata dari para pasukan RRQ. Kehilangan Balesti nampaknya bukan masalah selama Turtle dari pasukan RRQ gagal mereka dapatkan. Mencoba untuk mengejar ketertinggalan dari Gold, Skylar juga di arah bottom lane mencoba untuk dominasi. Tapi again and again, Profesor KB udah bilang objektif gaming, perebutan objektif. Power of retribution dari seorang Albert ini mungkin udah harus diperhitungkan. Karena beberapa kali gagal berhasil mendapatkan di saat momen-momen tertentu. Dan jika tidak ada perubahan atau mungkin power of retribution-nya kali ini sedang tidak pede, ada baiknya langsung ada defense judgment. Lemon hilang terlumat begitu saja. Kan apa yang aku bicarakan ternyata di arah top lane sana. Ada satu buah point kill yang didapatkan, Jana Kitty nggak bisa bertahan kembali. Dia memilih untuk mundur dibandingkan harus memaksakan mempertahankan turret di arah bottom lane. Nah tadi maksud aku kalau misalnya dari segi kepedean untuk retribution yang tidak ada, ada baiknya ganyang terlebih dahulu. Karena lihat Albert, Carrot Throat yang didapatkan, satu buah point kill, terlalu fast, tidak bisa diselamatkan kembali. Balesti akan menjadi korban kedua. Tapi lihat Skylar di depan sana mencoba untuk melakukan cutting. Sandwich gaming yang dilakukan Skylar masih belum efektif karena Skylar tidak memiliki damage. Sedangkan Luka, where are you going? Luka terlalu dive in, Luka tidak boleh jumawa. Kita tahu Luka sulit untuk ditumbangkan, bahkan split belum dikeluarkan sama sekali sama dirinya. Iya, dan bahkan nggak ada cover yang bisa dilakukan oleh Geekslet karena pemain-pemain dari RRQ mereka lebih siap untuk memukul mundur pemain dari Geekslet. Tapi ya kalau ngomongin masalah retribution yang akan kita bahas sebelum adanya emblem kali ini dengan satu buah emblem yang cukup berbeda dari kedua. Oke, Tyro Rush is on point. Bang coba dipaksa, Ben Astrek gak bisa menyelamatkan posisi dari seorang Albert. Masih mau lebih. Betapa sakitnya Katsu yang dimiliki. Kadera pun gak bisa bertahan. Flicker pun tidak sempat digunakan. Albert sang bayi alien mengamuk kali ini. Dan ingat ya, Albert ini bawa high and dry. Jadi kalau untuk 1v1 situationnya akan lebih sakit untuk Albert. Dan bahkan Luke kali ini udah gak bisa sembarangan untuk masuk sih menurut aku ke area backline-nya. Apalagi kalau pemain-pemain dari Geekslet mereka gak punya resource skill yang cukup. Dari Aboy gak punya Feather Astrike, Jana Kitty mungkin masih bisa untuk menghalau pemain-pemain dari RQ dengan adanya Tondros dan juga Puncture. Tapi ketika Luke-nya udah maju ke area depan dan Kadera dan bersama Aboy ini gak siap untuk nge-cover, ini bakal jadi poin yang mungkin sia-sia untuk Geekslet karena RQ bisa numbangin Luke kapan aja. Oke. Tapi di sisi sebaliknya, 2000 gold difference ini agak cukup membuat pasukan RRQ mereka harusnya lebih kuat dari segi team fight. Di depan sana mereka all in menuju ke arah satu poin kill Luke. Tidak lagi zonisasi, Albert memilih untuk mundur, Kacau bakal ditahan. Untuk seorang Kadera, Feather Strike for defensive. Dan Albert masuk, retribusi di shot point!
Defense Judgment gagal membuat seorang Albert tertunda di depan sana. Jana Kitty terkejut terheran-heran. Terlihat dengan adanya team fight yang langsung dipaksakan. Mereka tidak mengekspektasikan kalau Lordnya akan di tangan dari tim RRQ. Masalah dengan look tumbang, ini degar depannya udah nggak ada dari Geekslate. Dan Jana Kitty akan lebih berfokus gimana caranya dia dapetin retribution untuk objektif Lord yang berhasil diamankan oleh RRQ. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk dukung tim favorit kamu sambil order Grab karena ada diskon 90%. Kalian tinggal nungguin pakai aja promonya dan juga scan QR code di bawah sini. Jangan sampai dilewatkan karena promonya tentunya akan memberikan kalian banyak banget keuntungan. Dan yang pastinya kalau kita ngomongin retribution memang kita harus mengakui Albert tidak setajam dari season-season sebelumnya untuk power of retribution. Dan bahkan gak bisa dipungkiri dia terkadang suka untuk kehilangan beberapa objektif yang cukup penting. Tapi dengan adanya pressure yang diberikan oleh RRQ di sini Jana Kitty jadi mulai insecure, mulai overthinking. Apakah dia memang harus dapetin satu buah retribution 6 poin atau dia harus menang fight-nya? Jana Kitty jadi pilihan utama dari seorang Albert. Mundur ke arah belakang. Skating saja yang dilakukan agak super minion bergerak di arah mid lane. Pasukan dari RRQ dengan item yang mereka miliki. Momo-chan silakan. Iya, kali ini dari Skylar masih memegang unggul dari segi networknya. Windtalker di tangan udah punya critical chance juga dari satu buah Berserker Fury. Demon Hunter Sword tentunya untuk menumbangkan item-item defensif dari Geekslate yang kita tahu ini garda depannya Luke yang mudah untuk ditemukan tadi aku bilang ketika dia masuk dia bisa diculik oleh pemain-pemain dari RRQ dan bahkan Finn harus berhati-hati, harus bermain agak sedikit sabar karena melihat juga tentunya minion yang masih mencoba untuk memukul turret base yang dimiliki oleh Geekslate. 6 turret di tangan RRQ di 12 menit kita. Tapi ingat kalau dibawa ke arah late game, Caldera ini punya potensi yang luar biasa untuk ngebalikin keadaannya. Dengan gold differences yang sebenarnya by UBS Gold ini masih dipegang oleh RRQ sebanyak 5.000. Tapi kalau kita ngelihat Skylar yang saat ini sulit banget sebenarnya untuk digapai oleh pemain-pemain dari Geekslate. Ini justru mungkin menurut aku itu yang harus dimaksimalkan oleh RRQ. Kasih space yang cukup banyak ke arah Skylar, Albert bakal berfokus mungkin ke arah backline, ke arah Aboy dan juga Caldera. Sehingga tim fightnya bakal kepisah. Luke soalnya bakal dive in masuk ke area belakang untuk nyari Skylar ya. Oke, kalau melihat adanya pasukan Geekslate ini sebenarnya agak kepecah fokus Momo-chan. Targetingnya mereka agak sedikit bingung. Pertama, mereka harus coba incar Albert. Dia punya power shutdown yang cukup tinggi. Kedua, mereka harus menangkap Skylar. Dan ingat, defense judgment hanya untuk satu. Walaupun dengan adanya kita lihat team fight yang sustain yang bisa dipegang oleh Geekslate. Tapi gimana caranya? Targeting mereka ini ke orang yang tepat. Dan sedangkan sekarang mereka sedang bingung. Mereka tumbangin Albert tapi mereka harus ngeluarin banyak sword skill. Mereka dapetin Skylar yang terlalu bebas. Lemon di arah belakang, Rainbow udah pasti tidak mungkin mereka gapai. Jadi di targeting yang terlalu banyak, Geekslate bingung siapa yang harus dia target terlebih dahulu. Setuju dan ini mungkin yang membedakan ya dari kedua marksman di mana Caldera kan harus benar-benar mikirin positioning dia. Dia cuma punya flicker dan juga Phantom Step sebenarnya untuk kabur dari kejaran pemain-pemain dari RQ. Sementara Skylar nih kita tahu Irithel ini bisa basic attack sambil mukul. Jadi itu mungkin keunggulan dari Irithel sendiri. Tapi lagi-lagi seperti yang Oji bilang, emang targeting dari Geekslate ini harus pas banget. Mereka main pick off dengan ngebawa Kaja satu buah Divine Judgment yang sebenarnya kalau mereka nyulik satu target yang gak maksimal ini bakal kalah dari segi team fight-nya. Dan aku akan sedikit bingung kali ini lihat flicker ke arah depan. Luka bakal coba ditangkap. Vader Astrac telah terdeteksi posisi dari seorang Aboy. Tapi lihat Balowski menjadi cover yang sangat luar biasa mahal dan Finn di depan sana. Membalikkan keadaan. Outplay by Finn. Oh my God. 1 juta IQ membuat Finn membalikkan kembali keadaan. What a outplay from Finn. Itu kayaknya otak-otak kayak gue yang cuma makan ciki makan nyampe begitu mikirnya. Itu kayaknya dikalkulasi deh sama Finn. Ini berapa lama lagi dia turun dari pangkuannya split seorang Glue dan dia bawa ke area turret itu pemain RRQ 3 pemain udah nunggu tuh. Dia turun. Masalahnya turun Tyrant Rage dia masih nggak mati. Kalau tuker 1 untuk 1 masih oke. Tapi ini nggak ada pertukaran sama sekali, Momo-chan. Ya itulah yang membedakan kita dengan pro player ya. Semua udah dikalkulasi dan bahkan RRQ mereka berhasil untuk mendapatkan objektif Lord by Samsung Galaxy S23 tanpa ada kontes yang bisa dilakukan oleh Geekslate. Karena lagi-lagi yang seperti aku bilang, ketika looknya tumbang ini garda depannya udah pasti nggak bakalan strong. Kecuali mereka memang bawa game ini ke arah late game. Jana Kitty udah punya banyak banget item yang bisa kita lihat by dunia games. Dimana kali ini dari Jana Kitty udah punya antiquiras. Dan bahkan dengan HP yang bertambah dengan Guardian Helmet namun Finn
gak berhasil untuk menculik 2 pemain di area atas. Namun setidaknya informasi didapatkan dan pemain Geeksled ini bakal dipukul mundur sembari menunggu Lord yang akan berjalan ke area atas. Padahal ya, kalau tadi Finn dapat pun ya, itu nggak ada yang bisa follow up tuh, masih terlalu jauh tuh. Finn malah bisa dibalikin keadaannya, tapi untungnya nggak kena, jadi Finnnya nggak langsung kemakan lah, karena Finn kan nggak punya flicker. Iya. Iya kan? Tapi inget ya, pasif Kufra ini juga ngeselin loh. Yang nambahin Nambah darah. HP, ha. Ya, betul. Lumayan satu hit itu lumayan, tapi Defense Judgment menuju ke arah seorang Lemon. Keputusan yang salah nampaknya membuat Lemon masih bertahan hidup di garis depan. Masukan dari RRQ, tidak ada Defense Judgment, informasi telah diberikan membuat seorang Albert bebas harusnya bisa ke arah belakang. Tapi Albert memilih untuk one by one situation dengan seorang Chana Kitty. Masuk ke arah belakang, apa yang menjadi pilihan Albert? Bisa-bisanya dia masuk ke dalam tanpa adanya purple buff. Iya. Dan Finn terbelakang di garis depan sana dan harus menjadi korban selanjutnya. Lemon memberikan badan dan dirinya, pasukan dari RRQ mereka agak sedikit miss move. Membuat pasukan RRQ harus mundur. Geeksled mereka berhasil mendapatkan keuntungan dengan adanya miss move dari pasukan RRQ. Mau nggak mau Finn harus masuk kecuali Albertnya tadi bisa dapetin 1 ke arah Jana Kitty di area bottom lane. Cuma masalahnya Albert tadi nggak bawa purple buff, energinya itu udah bener-bener minim banget, terbatas. Mau nggak mau Finn harus masuk untuk menghalau follow up yang bisa dibuka sama Geeksled tadi. Lebih baik Finn yang tumbang dibandingkan Albert yang tumbang. Iya, Immortal lagi, sama Iya. Immortal pecahnya. Itu bakal mahal banget untuk RRQ setidaknya. Tapi Geeksled, mereka udah oke, mulai kelihatan siapa yang mau mereka culik. Off-flicker menuju ke arah seorang Rainbow. Belum ada reward manipulation setelah dibuka begitu saja. Apa yang menjadi pilihan utama? Zoning yang dilakukan. If dia tumbang, Albert still survive. Tapi miss cable yang dilakukan membuat seorang Albert terperangkap di depan sana dan shutdown. Luka berhasil mendapatkan Skylar. 3 hilang. Ini bencana. 2 point kill yang sangat mahal membuat pasukan RRQ mereka terperangkap di dalam base-nya Sandere. Sang Raja terperangkap di dalam bentengnya. Mampukah dia Gila. bertahan dari pasukan RRQ. Dengan ada base turret yang mencoba dipecahkan pasukan Geeksled. Fokus ke arah Finn. Disoning out begitu saja. Fokus ke arah base-nya. Gak peduli apa terjadi. Lemon hilang. Immortality-nya pecah. Dan ini bencana. Kutukan yang pecah. Berhasil diamankan Geeksled. Kutukan Geeksled dipecahkan pada season yang ke-11. Sang Raja